Selamat pagi anak-anak ibu, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Baiklah, hari ini Ibu Guru akan menjelaskan pembelajaran kita. Namun sebelum Ibu memulai pembelajaran kita awali dengan sikap berdoa. Mari kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak ibu, hari ini Ibu Guru akan menjelaskan pembelajaran kita yaitu dari tema 5, pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan, pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mampu menyampaikan informasi pada bacaan, yang kedua, mampu memahami sifat cahaya pada periskop. Jadi hari ini Bu Guru akan menjelaskan dua pembelajaran, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia dan pembelajaran IPA. Yang pertama, Ibu Guru akan menjelaskan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini Ibu Guru akan menjelaskan tentang penyampaian informasi pada bacaan. Tentu, untuk mendapatkan informasi dari bacaan, hal yang kita lakukan adalah membaca bacaan. Dengan kita membaca dengan sungguh-sungguh, maka kita memperoleh informasi dari bacaan tersebut. Nah, di sini setelah informasi yang kita dapat dari bacaan, kita juga bisa menyampaikan informasi bacaan tersebut kepada orang lain. Nah, penyampaian informasi pada bacaan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan ya. Nah, setelah kita mendapatkan informasi dari bacaan ini, kita juga bisa memberikan informasi itu berupa tulisan ataupun kita berbicara langsung kepada orangnya. Nah, penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan dengan kegiatan presentasi. Selanjutnya, ya, baik. Nah, di sini di pembelajaran kita yang dari tema 5, subtema 3, pembelajaran yang ketiga, di buku tema ada cerita atau bacaan tentang Nuku Muhammad Amiruddin ya. Nuku Muhammad Amiruddin yaitu di halaman 82. Nah, Ibu Guru sudah membaca bacaan ini yaitu tentang Nuku Muhammad Amiruddin. Nah, sekarang Ibu Guru akan menyampaikan informasinya dalam bentuk tulisan. Nah, di sini kita dapat membuat yang namanya peta konsep ya. Nah, di sini. Nah, di buku tema kita dapat menemukan bahwa nama asli dari Nuku Muhammad Amaruddin itu adalah Muhammad Amaruddin ya, Muhammad Amaruddin. Nah, Muhammad Amaruddin ini lahir di Soasiu di Maluku pada tahun 1757. Nah, dari bacaan ini Ibu Guru tidak mendapatkan informasi bulan dan tanggal kelahiran dari Muhammad Amiruddin. Namun dari bacaan ini Ibu Guru mendapatkan bahwa Muhammad Amaruddin ini lahir di Soasiu, Maluku pada tahun 1757. Nah, Muhammad Amaruddin ini adalah tokoh atau tokoh yang melawan penjajahan Belanda di kota Maluku. Nah, orang yang membantu pihak Belanda melawan Muhammad Amaruddin itu adalah Nuku Sultan Jamaluddin. Nah, Nuku Sultan Jamaluddin ini adalah ayah dari Muhammad Amiruddin ya. Ayah dari Muhammad Amiruddin. Nah, anaknya si Muhammad Amiruddin ini menolak penjajahan Belanda berada di kota Maluku. Tetapi ayahnya berbeda. Ayahnya justru menyetujui adanya kerjasama Belanda di kota Maluku. Nah, dari bacaan tersebut, Ibu Guru mendapatkan informasi bahwa dari tokoh Muhammad Amaluddin ini, sifat yang dapat kita teladani dari tokoh tersebut adalah pantang menyerah dalam melawan penjajah. Sedangkan perjuangan yang dilakukan tokoh Muhammad Amaluddin itu adalah mengusir tentara Belanda dari Tidore. Itulah perjuangan yang dia lakukan untuk mengusir tentara Belanda dari Maluku. Nah, ini adalah contoh menyampaikan informasi
dari suatu bacaan secara tertulis. Nah, selanjutnya Ibu Guru akan menjelaskan pembelajaran IPA, yaitu tentang sifat-sifat cahaya pada periskop. Nah, di sini ini adalah namanya gambar periskop. Biasanya periskop ini hanya ada pada kapal selam, ya. Kapal selam. Biasanya yang menggunakan periskop ini adalah kapal selam. Nah, periskop ini termasuk salah satu alat optik yang bekerja dengan memanfaatkan sifat-sifat cahaya, ya. Nah, cara kerjanya hampir sama dengan teropong, ya. Hampir sama dengan teropong. Nah, teropong biasanya digunakan di tempat yang terbuka, ya. Teropong biasanya digunakan di tempat yang terbuka atau dia tidak boleh dihalangi oleh benda yang ada di sekitarnya. Nah, berbeda dengan periskop ini. Nah, periskop ini digunakan dari tempat yang terhalang, ya. Digunakan dari tempat yang terhalang. Nah, bagaimana cara kerja periskop ini? Nah, cara kerja periskop ini adalah seberkas cahaya yang mengenai permukaan cermin akan dipantulkan cermin. Ya, akan dipantulkan. Cermin akan memantulkan 4% cahaya yang jatuh tegak lurus. Cermin pada periskop sederhana sebanyak 2 buah. Kedua cermin dipasang sejajar dan diposisikan miring agar mudah dilihat oleh pengamat. Nah, itulah cara kerja periskop. Nah, di sini akan Ibu jelaskan bagian-bagian dari periskopnya. Nah, di sini ini dikatakan sebagai lensa okuler, sedangkan ini dikatakan sebagai prisma. Bentuk yang segitiga ini disebut sebagai cermin, ya, cermin. Ini disebut sebagai cermin. Nah, di sini ada lensa objektif dan di sini dikatakan sebagai prisma, ya. Ingat yang berbentuk segitiga ini adalah cermin. Nah, inilah bagian-bagian dari periskop. Nah, tadi Ibu Guru sudah menjelaskan bagaimana cara kerja periskop. Periskop itu biasanya digunakan untuk kapal selam. Nah, ini Ibu akan menunjukkan gambar yaitu bagian-bagian dari periskop, yaitu meliputi prisma, di bagian atas ada prisma dan di bagian bawah juga. Kemudian di sini ada namanya lensa objektif, sedangkan di sini ada lensa okuler. Ya, jadi pengamatnya ada di sini, melihat dari sini untuk melihat keadaan di luar, ya. Nah, periskop ini digunakan sebagai alat pengintai yang terpasang pada kapal selam atau tank atau kendaraan tempur lapis baja, ya. Nah, pada kapal selam, periskop ini digunakan untuk mengamati objek yang berada di atas permukaan laut, ya. Sementara itu, periskop pada tank digunakan untuk melihat keadaan di sekeliling, ya. Jadi kegunaan periskop ini pada kapal selam dengan tank itu berbeda, ya. Nah, pada kapal selam, periskop ini digunakan untuk melihat objek yang berada di permukaan laut. Sedangkan pada tank, periskop ini digunakan untuk melihat keadaan di sekeliling, ya. Jadi, periskop ini memiliki fungsi yang berbeda, ya. Memiliki fungsi yang berbeda untuk beberapa kegunaannya, yaitu kegunaannya terutama pada kapal selam dan juga pada tank, ya. Nah, itulah manfaat ataupun sifat dari sifat cahaya pada periskop. Tadi Ibu Guru sudah menjelaskan cara kerjanya periskop, kemudian bagian-bagian dari periskop dan kegunaan periskop pada kapal selam dan juga pada tank. Yang keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu Guru. Semoga anak-anak Ibu Guru dapat memahami dan juga mengerti pembelajaran yang Ibu jelaskan hari ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa atas nama Bapa,